Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kemarin pelajaran kita sampai bab yang ke-5 ya. Kita mau masuk ke bab yang ke-6. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan kemarin sudah sedikit saya ajak untuk setelah Id kita mulai bahasa Arab, diulang dari awal biar Pak Mayar yang selama ini tiap pagi dan Mas Dohar lebih paham lagi, dan untuk ngajak yang belum masuk, karena bahasa Arab itu alat, termasuk ilmu alat yang Syekhul Islam mengatakan wajib. Kenapa wajib? Karena untuk memasukkan Al-Quran ke dalam hati itu harus pakai alat, yaitu bahasa Arab ini. Sedikit saya bacakan sebelum masuk di bab yang ke-6. Bab 6 itu, ini judulnya, Fi Aqsamin Nasi Fi Siyam. Bab 6 akan membahas macam-macam manusia dalam puasa. Sebelum masuk ini, kemarin tentang pentingnya membaca Al-Quran, sedikit saya bacakan tafsir surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Ini pentingnya kita bahasa Arab dalam rangka supaya bisa memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati. Nah, Rasulullah dan Allah dan Rasulnya mencela orang yang sekedar baca. Karena tidak ada efek perubahan. Tidak ada efek positif pada pembacanya kalau sekedar baca. Sehingga tidak mencapai maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran. Sebagai hidayah, penyembuh hati, pembawa ketenangan. Di surat Az-Zumar ayat 23, Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik al-hadis, pembicaraan. Atau kita lihat dulu artinya, terjemahnya. Surat Az-Zumar ayat 23 ya. Allah telah menurunkan perkataan terbaik. Ahsanal hadis, perkataan terbaik. Yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya. Mutasyabihan itu serupa ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang. Masani itu berulang-ulang. Oleh karena itu, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Ini satu ya, bahwa orang kalau beriman, takut kepada Allah, baca Al-Quran itu gemetar kulitnya. Banyak muslimin baca sampai khatam, nggak ada getaran sama sekali. Di hatinya itu loh nggak ada getarannya. Kenapa? Karena kata Rasul, la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui kerongkongannya. Hadis itu celaan dari Rasul, celaan kepada orang yang sekedar baca. Taksa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang takut kepada Allah kalau baca Al-Quran, itu gemetar hatinya. Jadi di sini ada orang yang baca Quran tapi nggak takut kepada Allah. Beda dengan orang yang takut kepada Allah, bukan selesainya yang
targetkan. Tapi bagaimana Al-Quran itu difahami, bukan sekedar baca. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang membaca satu ayat dengan difahami lebih baik dari menghatamkan berkali-kali. Satu ayat itu. Kemudian kata Allah, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak. Nah, hatinya lembut. Nah, itu efek daripada Al-Quran. Lawannya lembut, lawannya lunak, keras. Allah mencela orang yang hatinya keras itu di ayat sebelumnya, ayat 23. Allah berfirman, wailul fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang keras hati mereka dari zikrullah, yaitu dari Al-Quran. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Saya baca tafsirnya. Tadi itu artinya. Ya baru ta'ala, Allah mengabarkan an kitabihi alladzi nazalahu. Allah mengabarkan di surat Az-Zumar ayat 23 ini tentang kitabnya, Al-Quran. Yang setiap kita punya. Kalau punya saja tidak pernah dimanfaatkan, itu dicela. Pak Mayar punya sawah, beli cangkul, beli ini tapi gak nang sawah, gak dipakai cangkulnya. Ya, sawahnya ya mangkrak, Pak Mayar. Ya. Sawah kita itu, hati kita ini harus digarap, alatnya pakai bahasa Arab. Al-Quran itu kata Allah ahsanal hadis alal itlaq, perkataan terbaik secara mutlak. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari Al-Quran. Fa ahsanal haditsu kalamullah, maka sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Wa ahsanul kutubi, dan sebaik-baik kitab al-munazzalati yang Allah turunkan min kalamillah, dari kalam Allah, ada Taurat, Zabur, Injil. Hadzal Quran, maka Al-Quran inilah kitab terbaiknya. Nah, wa idza kana huwal ahsan, kalau Al-Quran itu ahsan tadi terbaik, perkataan terbaik, alima, maka diketahui anna alfazahu, bahwa lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz Al-Quran itu lafaz-lafaz Al-Quran itu afsahul alfaz, paling fasihnya lafaz, wa audahuha, dan paling jelasnya, paling fasih, paling enak, dan paling jelas, terang. Wa anna ma'anihi, dan makna Al-Quran, makna-makna di dalam Al-Quran, ajallul ma'ani, paling tingginya makna. Dari semua makna-makna, Al-Quran paling tingginya. Li'annahu ahsanul hadis, karena Al-Quran itu perkataan terbaik. Fi lafzihi wa maknahu, baik lafadznya maupun maknanya. Mutasyabihan, Al-Quran itu mutasyabih, serupa, seimbang. Nah, fil husni, dalam kebaikannya, enggak ada yang kurang baik misalnya, kurang tepat, ini enggak benar. Wal iktilaf, iktilaf itu artinya saling menyatu satu dengan lainnya. Wa adamul ikhtilaf, tidak ada perselisihan.
tapi saling berkaitan satu dengan lainnya. Biwajhin minal wujuh, dalam segala sisi Al-Quran tidak ada yang ini kurang tepat kalau di sini, ini bagusnya di sini. Itu bersih dari sifat kayak gitu. Hatta innahu kullama tadabbarahu al-mutadabbiru, sampai ketika orang itu mentadaburi Al-Quran, memikirkan maknanya, memahami maknanya, wa tafakkuru fihil mutafakkiru, dan orang mau memikirkan ayat-ayat Al-Quran, ro'a, maka orang itu akan melihatnya, akan memahami, min ittifaqihi, keterkaitannya, menyatunya hubungan ayat dengan ayatnya. Hatta fi ma'anihi, sampai dalam makna-maknanya itu ghamidatun, al-ghamidatu, maknanya itu sudah baku, maknanya tertinggi, sudah mateng, sudah finish, puncak tertinggi maknanya. Ma yabharun nadirin, yang bisa mengagumkan orang-orang yang mau mempelajari tafsir Al-Quran. Wa yazimu bi annahu la yasduru illa min hakimin alim, sehingga dia hanya bisa memastikan bahwa Al-Quran itu tidak bersumber kecuali min hakimin alim, dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Hadzal muradu bit tasyabuh fi hadzal maudu, ini tafsir tasyabuh tadi. Nah, karena ada di surat di surat Ali Imran ada juga Allah katakan huwallazi anzala 'alaikal kitabu, dialah Allah yang menurunkan al-kitaba, Al-Qur'an, minhu ayatun muhkamatun, Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, pokok, min umil kitab, yang termasuk umul kitab, wa ukharu mutasyabihat, tapi ada ayat lain mutasyabihat. Mutasyabihat itu enggak jelas. Apa bedanya ayat surat Az-Zumar dengan surat Ali Imran ini? Kata Allah di ayat Ali Imran ini, ada ayat yang pokok, ada ayat yang belum jelas. Nah, yang disebut mutasyabih di sini. Kalau di Az-Zumar tadi mutasyabih itu tidak ada yang jelek satu dengan lainnya. Itu mutasyabih, serupa kebaikannya, seimbang kebaikannya. Itu yang di surat Az-Zumar. Kalau yang di surat Ali Imran ini mutasyabih itu maknanya allati tashabbaha ala fahmi ala fuhumi katsirin minan nas. Banyak orang yang rancu pikirannya, pemahamannya, nggak jelas pada pemahaman orang. Jadi bukan ayatnya, tapi banyak orang yang memahaminya ini ayat ini nggak jelas. Itu mutasyabih. Tapi kan di ayat ini, di akhir ayat Ali Imran ini Allah katakan kalau kamu mendapati ayat-ayat yang nggak jelas atau mutasyabihat, kembalikan kepada yang muhkam, umul kitab. Nah, wala yazulu hadzal istibah illa biradiha ilal muhkam. Tidak akan hilang kerancuan itu, ketidakjelasan itu tidak akan hilang kecuali dengan mengembalikan kepada yang muhkam. Ini cara oleh Allah untuk memperjelas yang enggak jelas tadi, kembalikan ke yang jelas. Nah, oleh hadza qala Allah mengatakan minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Faja'ala tasyabuh li ba'dihi, karena ini menjadi rancu pada sebagian orang saja. Kalau orang dalam ilmunya enggak ada rancu, enggak ada mutasyabihat. Makanya Allah katakan mutasyabihat itu, rancu itu bagi banyak orang yang enggak paham.
Huna ja'alahu kulluhu mutasyabihan ai fi husni. Tapi di surat Az-Zumar yang dimaksud mutasyabihan itu fi husnihi. Bukan maknanya, tapi kebaikannya. Ahsanul hadis li'annahu qala, karena Allah mengatakan ahsanul hadis. Karena Allah mengatakan Al-Qur'an itu ahsanul hadis. Jadi kalau di surah Al-Imran, walaupun di Ali Imran itu ya ahsanul hadis, perkataan terbaik. Maka kalau ada yang enggak jelas, kembalikan ke yang jelas gitu. Wa huwa suwarun wa ayatun. Al-Qur'an itu isinya surat-surat dan ayat-ayat. Wal jami'u, semuanya surat-surat dan ayat-ayat, yasbihu ba'duhu ba'dan. Serupa satu dengan lainnya, kebaikannya enggak ada yang kurang baik. Nah, Masani, ini tafsir Masani di surat Az-Zumar tadi. Ai tatasanna fil kisosi atau fil kososi. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu tasanna itu diulang-ulang. Kisah-kisahnya banyak diulang, kisah-kisahnya. Kosos itu kisah. Wal ahkam, dan hukum-hukumnya juga Allah ulang-ulang. Kenapa diulang-ulang kayak gitu? Wal wa'du wal wa'id. Kalau ini sama wawu, ain, dal. Kalau yang wa'id ada ya-nya. Apa bedanya? Kalau wa'du itu artinya janji-janji. Allah berjanji untuk memasukkan ke surga orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wal wa'id itu artinya ancaman bagi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Itu diulang-ulang oleh Allah di dalam ayat. Wasifatu ahlil khairi, Allah terangkan berulang-ulang tentang sifatnya orang baik. Wasifatu ahli syarr, dan Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya orang jelek. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu isinya kayak gitu, diulang-ulang. Dia banyak pengulangan-pengulangan. Wa tusanna fihi asma'ullah, juga diulang-ulang di dalam Al-Quran tentang nama-nama Allah. Wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Nah, kenapa diulang-ulang? Wa hadza min jalalatihi wa husnihi. Hal begitulah sifat kalam terbaik, perkataan terbaik tadi menunjukkan ketinggian Al-Quran. Wa husnihi, dan menunjukkan bagusnya Al-Quran. Dengan cara apa? Diulang-ulang. Apanya yang diulang-ulang? Tadi itu, mulai dari kisah, hukum, janji, ancaman. Fa'innahu ta'ala lamma alima. Kenapa diulang-ulang oleh Allah? Karena Allah tahu ihtiyajul khalqi, butuhnya manusia, butuhnya hati, ila ma'anihil, kepada makna-makna Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu kalau sudah bisa bahasa Arab, itu otomatis maknanya akan muncul, bisa ngikuti. Lah mengerti maknanya itu, mengerti apa yang diucapkan tadi, nah, itu dengan bahasa Arab. Nah, beda kalau orang baca nggak paham apa yang dibaca, itu tidak turun ke hatinya, kecuali harus masih lihat terjemah. Sementara terjemah itu juga artinya terjemah itu alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, ke bahasa Jawa, ke bahasa Indonesia, itu alih bahasa. Adapun makna, nah itu tafsirnya, pemahamannya. Kalau orang belajar tafsir, kemudian ngerti apa yang dibaca maknanya, nah itu baru Al-Quran itu turun melalui kerongkongan. Kalau enggak, itu belum, kata Rasul. Maka yang paling dibutuhkan oleh makhluk, oleh manusia, oleh hati, maknanya. Makna Al-Quran.
Dan makna Al-Quran ini tidak masuk kecuali harus diulang-ulang. Gitu. Diulang-ulang Al-Quran tadi. Kenapa ini diulang-ulang kayak gitu? Al-Muzakkiyatu, yang Al-Quran itu, makna-makna Al-Quran itu fungsinya muzakki. Muzakki itu membersihkan. Kayak sabun kayak gitu, atau air kayak gitu. Membersihkan, gelontorkan penyakit-penyakit yang ada di hati. Bagaimana akan hilang penyakit-penyakit hati? Enggak ngerti apa yang dibaca. Sepenting hatam, enggak ngerekan apa yang dibaca. Banyak ambil rokokan, senden-senden, makan. Enggak dipedulikan itu orang baca. Padahal ngapain nyimak? Nyimak itu artinya memperhatikan apa yang dibaca. Wal mukallimatu wal mukammilatu lil ahlaki. Setelah artinya bersih, Al-Quran itu juga, makna-makna Al-Quran itu berfungsi mukammilah. Mukammilah itu penyempurna. Jadi hatinya tumbuh, bagus. Nah, bertunas, keluar akhlak-akhlak mulianya. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah, akhlaknya kepada sesamanya, sama manusia, yang dibawa arahan, dibawa bimbingan ayat-ayat. Nah, maka itu saya mengingatkan, mumpung saya masih sehat, bisa ngajari, ikut bahasa Arabnya. Nanti setelah Id kita ulang. Wa anna tilkal ma'ani lil qulub, mana-mana Al-Quran ini terhadap hati, bimanzilatil ma, itu seperti air. Apa yang seperti air? Maknanya, bukan lafaz-lafaznya. Artinya bisa jadi orang belum bisa baca Al-Quran, belum pernah belajar baca, Iqra belum bisa. Nah, tapi dia ngikuti tafsir, ngerti maknanya, surat apa, ayat berapa, bunyi ayatnya gimana, nggak bisa membaca, tapi ngerti maknanya. Maka tadi kebutuhan makhluk kepada makna Al-Quran itu melebihi kebutuhan huruf-huruf lafaz-lafaznya. Kata beliau Imam Masadi, makna Al-Quran itu terhadap hati seperti kedudukan air lisakyil asjar, untuk menyirami pepohonan. Ini asjar, untuk nyirami pohon, tanaman. Nah, ini tadi tafsir Al-Masani ya, tafsir Masani. Surat Az-Zumar ayat 23. Kenapa diulang-ulang? Fakama annal asjara, sebagaimana tanaman. Nah, kullama ba'uda ahduha, kalau lama jaraknya, bisa kilma, kurang pengairannya, ya. Kalau terlalu lama jaraknya, pengairannya kurang, padi misalnya, pengairannya kurang. Nakosot, maka perkembangan padinya itu berkurang. Nakosot itu berkurang. Bal rubbama talafat, bahkan terkadang kering. Karena nggak ada pengairan, kering. Bagaimana orang baca sudah hataman tiap bulan, tapi kok nggak ada efek ke akhlaknya, perilakunya, masih jauh dari Al-Quran, dari bimbingan Al-Quran. Bahasa kitanya itu jauh panggang dari api. Kapan satenya matang? Panggangnya jauh, apinya jauh. Nah, wa kullama takarrara sakyuha, kalau dicukupkan penyiramannya, pengairannya, diulang-ulang pengairannya, hasunat, nah maka akan bagus perkembangannya. Tafsir ini gampang diterima, karena setiap kita lihat pertanian, Pak Mayar petani, Pak Mian petani. Pak Mian hadir enggak Pak Mas Johar?
Oh ya, nanti kasih rekamannya ya. Wa asmarat, dan pohonnya itu berbuah. Anwa'us samari an-nafiati, dengan buah-buah yang banyak dan bermanfaat. Kenapa Al-Qur'annya enggak buah? Ya karena enggak sampai di hati, enggak sampai ladangnya. Ibarat benih itu masih ada di toko benih sana loh. Masih berupa biji-bijian. Toko benih, kayak gitu ya. Benih apa? Jagung, benih apa? Padi. Lah masih di sana ya enggak ada efeknya, sudah beli. Tapi ditaruh di lemari. Nah, fakadzalika al-qalbu, demikian juga hati, yahtaju daiman ila taqarrara ma'ani kalamillah. Demikian juga hati selalu butuh. Hati itu selalu butuh untuk pengulangan makna kalamullah, makna perkataan Allah. Harus diulang-ulang supaya masuk subur kayak air tadi nyirami. Kalau lama ndak ngaji merasa kering, lemes hatinya kalau nggak taklim, ya. Kalau nggak taklim hatinya mengering. Saya lama nggak taklim, nggak ada lemes, nggak ada kecewa. Wah, tenang-tenang saja saya walaupun lama ndak ngaji. Nggak belajar tafsir ya ndak apa-apa, ndak ada efek-efek apa-apa. Itu gimana Pak Mayar? Kalau sudah ndak ada efek itu berarti hatinya udah mati. Iya. Naudzubillah. Itu hatinya berarti sudah mati. Kayak orang mati dijiwit. Ya ndak akan mengeluh. Tidak ada rasa. Saya potong kakinya ya dia diem aja mati. Nah, demikian juga hati ini. Kalau lama, tapi kalau hatinya udah bagus, sumpek kalau nggak taklim itu sumpek, hatinya kering. Mulai gelisah, mulai resah. Kok ada orang hidup nggak taklim itu nggak ada resah. Oh itu memang sudah mati hatinya. Nah, untuk supaya hidup harus ditarik itu tangannya Pak Mayar. Tarik tangannya, hadirkan ke majelis ilmu. Ayo sini, disirami lagi hatinya. Insya Allah bisa itu. Allah katakan dalam surat Al-An'am ya. Kita lihat coba. Al-An'am 122. Ini Al-An'am nih 122. Awamangka namaitan, apakah orang yang telah mati? Nah, orang yang telah mati di sini di tafsirnya itu mati hatinya. Orang yang mati hatinya tadi nggak ada efek-efek apa-apa itu disebut mayit oleh Allah. Padahal orangnya gemuk, orangnya sehat, paling sehat di kampungnya. Kalau hatinya mati itu oleh Allah dibilang apa? Mayit, mayit berjalan. Kuburan berjalan. Kemudian oleh Allah fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan. Dijak ngaji oleh Pak Yar, ayo ngaji. Nah, itu kemudian orangnya manut, itu berarti dia mendapat taufik dari Allah untuk dihidupkan hatinya. Ini kata Allah fa'ahyainahu. Kemudian kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya, nur. Jadi dua nih, Al-Qur'an itu gunanya dua di ayat ini. Satu penghidup hati yang telah mati. Yang kedua penerang, cahaya. Yamsi bihi finnas, supaya bisa berjalan di tengah-tengah orang banyak. Nah, kembali ke ayat tadi, ke tafsir Al-Masani. Kenapa
ayat itu diulang-ulang oleh Allah. Kisahnya, hukum-hukumnya. Wa annahu law takarrara alaihi al-makna, karena kalau makna ayat itu diulang-ulang marratan wahid, kalau makna ayat itu cuma satu kali seluruh Al-Qur'an, lam yakun minhu mauqian, itu kurang bagus perkembangan hatinya kayak gitu. Disiram sekali tok, misalnya Pak Mayar nanam padi, diairi sekali tok di awal, setelah itu nggak pernah disiram lagi. Nah, itu nggak bagus perkembangannya. Walam tahsul an-natijatu minhu, maka tidak akan dihasilkan panen yang bagus. Gitu. Walihada salakat fi hadha tafsir hadal maslakil karim. Sehingga di Al-Quran, demikian juga tafsirnya, mengikuti cara itu, pengulangan-pengulangan. Nah, pengulangan-pengulangan yang disebut masani. Iktidaan bima huwa tafsirun lahu. Fala tajidu fihi al-hawala ala maudi'in minal maudi'i. Sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan. Sebenarnya bukan tidak membosankan. Al-Quran itu tidak membosankan. Kenapa ini disebut lagi? Kok diulang-ulang? Nah, bal kullu maudi'in tajid tafsiruhu al-kamilul makna. Bahkan masing-masing ayat walaupun itu pengulangan, itu sebenarnya penyempurnaan makna ayat yang sedang dibahas. Ghairu mura'in lima madha mimma yastabihu. Bukan berarti itu hanya ingin mengulang yang telah tersebut di awal. Bukan begitu. Sudah disebut ayat ini, nggak usah dilewati misalnya. Tidak gitu, itu mesti ada hubungan dengan ayat yang sedang dibaca. Wa in kana ba'dul mawadi yakunu asbat min ba'di wa aktsaru faidatin. Kadang di sebagian tempat itu pengulangan itu lebih luas lagi. Dan lebih banyak lagi faedahnya, gunanya lebih walaupun obat ya, misalnya obat penyubur tanaman, itu misalnya jenis obat penumbuh buah, misalnya. Itu kan buahnya macamnya, ada yang murah, ada yang agak mahal, ada yang mahal kayak gitu. Wa hakadha yang bagi lil qari'i lil Qur'an. Maka begitulah hendaknya orang membaca Al-Qur'an. Jangan merasa kemudian ayat itu dilewati karena ini sudah diulang di awal. Enggak, itu ada makna tersendiri untuk lebih menyempurnakan. Al-mutadabbiru lil ma'anihi, orang yang mempelajari, mentadaburi makna-makna Al-Quran. Allah yada'a, agar jangan meninggalkan. At-tadabbura, tadabburnya jangan ditinggal. Fi jami'il mawadi'i minhu, pada setiap ayat yang dipelajari. Oh, ayat ini sudah dilewati kayak gitu. Tidak seperti itu. Fa innahu yasululahu bisababi dzalika khairun katsirun. Dengan tetap mempelajari mesti ada beda dengan yang telah dibaca. Walaupun itu pengulangan tadi untuk lebih menambah faedah, maka dengan tetap mempelajari walaupun diulang akan dihasilkan kebaikan yang banyak. Wa naf'un ghazirun, dan manfaat yang ghazir puncak, manfaat yang tertinggi. Walamma kana al-Qur'anul azimu, ketika Al-Quran itu seperti itu sifatnya tadi, mutasyabih artinya sangat serupa kebaikannya, diulang-ulang untuk lebih memasukkan ke dalam hati. Nah, bihadihil jalalati wal azamati,
yang sedemikian tinggi, demikian agung Al-Quran, athara fi qulubi ulil albab. Maka Al-Quran itu akan memberi pengaruh, akan berefek pada hati ulul albab. Ulul albab ini orang-orang cerdas, yang takut makin takut, ya, yang akhlaknya bagus makin bagus. Dan terus membaca Al-Quran akan terus membaik, makin bagus makin bagus. Al-muhtadin, orang-orang yang di hatinya mendapatkan hidayah. Falihada qala ta'ala, sehingga Allah katakan, taksa'irru minhu juludul ladzina yahshawna rabbahum. Maka lima fihi minat tahwif wat tarhib wal muz'aji. Karena ayat yang dibaca itu, kenapa kok sampai kulitnya bergetar, gemetar kulitnya? Karena ayat yang dibaca itu berisi tahwif. Tahwif itu menakut-nakuti. Tadi ancaman-ancaman tadi, awas kalau enggak beriman, kalau enggak menjalankan perintah. Sehingga orangnya takut, gemetar kulitnya. Wat tarhib, dan penuh cemas, takut. Nah, jadi ini gambaran orang yang kulitnya merinding, kulitnya berdiri bulu kuduknya, karena takut. Mungkin pernah lihat hantu atau lihat yang menyeramkan itu, muncul rasa takutnya. Summa, kemudian setelah muncul rasa takutnya, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Yang kedua, kalau dipahami maknanya itu talinu, melembutkan, melunakkan. Inda dzikri roja, yaitu ketika ingat roja, harapan. Roja itu harapan. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari nerakanya. Semoga Allah bisa diberi hidayah, diberi taufik, dilindungi oleh Allah dari berbagai penyimpangan, kesesatan, dosa-dosa. Buat targhib, dan targhib itu penuh semangat, sehingga dia semangat di dalam menjalankan ketaatan. Nah, mungkin juga dalam sholat, kalau kita sedang sholat itu kan banyak doa-doa pembersihan hati. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku, wa baina khotoyaya, dengan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Itu pembersihan hati, supaya menghadap Allah kondisi bersih, salim. Fa huwa taratan yarghabu li amalil khair. Sehingga setelah membaca ayat itu, yarghabuhum li amalil khair. Ada ayat-ayat yang membangkitkan semangat pembacanya untuk melakukan kebaikan. Sehingga selesai membaca Al-Quran, semangat kebaikannya meningkat. Di hatinya meningkat, anggota badan itu hanya tentara saja, pasukan yang dikomando oleh komandannya, yaitu hati. Maka kalau hatinya lemas, rendah, ya amalannya akan rendah. Nah, wataratan yarhabuhum min amalis syarr, sehingga ada kalanya ayat itu yang sedang dibaca itu menakut-nakuti dari bahayanya amalan kejelekan. Dzalikal ladzi dzakarahu Allah min ta'siril Qur'an fihim. Maka tadi pengaruh Al-Quran itu, setelah membaca Al-Quran, pengaruh ke hati, munculnya rasa takut, munculnya semangat dalam ibadah. Kata Allah, fihim hudallah. Itulah yang dimaksud hudallah, petunjuk Allah. Ai hidayatun minhu, dan itu merupakan hidayah dari Allah li ibadihi, kepada hambanya. Wa huwa min jumlati fadlihi, dan itu termasuk
karunia dari Allah. Nah, pemberian dari Allah, wa ihsanihi alaihim, dan ihsannya Allah, perbuatan baiknya Allah kepada hambanya. Untuk apa? Disuruh belajar bahasa Arab oleh Allah. Supaya apa? Kalau baca Quran ada efek. Nah, kita ini baca Al-Quran sangat darurat ya. Karena kalau jauh dari Al-Quran seperti tanah yang jauh dari air. Coba Pak Mayer saya tanya, ada enggak tanah kering bisa numbuhkan tumbuhan? Pripun Pak Mayer? Enggak ada. Enggak akan ada tanah kering, tandus, gersang menumbuhkan tumbuhan. Bagaimana orang yang jauh dari Al-Quran? Hanya sampai di tenggorokannya, di kerongkongannya. Nah, itulah yang dimaksud huda, petunjuk dari Allah kepada hambanya dan kebaikan Allah pada manusia. Yahdi bihi, Allah memberi petunjuk bihi. Bihi itu dengan Al-Quran. Oh enggak ngaji tafsirnya mau diberi hidayah bagaimana, kayak gitu. Hidayah itu ada sebabnya. Ya, bisa babidzalika. Disebabkan karena tadi. Mayyasha, siapapun orang yang Allah kehendaki min ibadihi dari hambanya. Wa yahtamilu annal murada biqaulihi dzalika. Maksudnya dengan Al-Quran yang seperti itu sifatnya. Nam hudallahi alladzi la tariqa yusilu ilallah illa minhu. Nam, tidak ada jalan satupun untuk menyampaikan kepada Allah kecuali harus seperti itu. Nah, maka sekali lagi saya ingatkan, setiap kita membutuhkan tadi pengairan yang bagus di dalam hati kita. Dari itu dijalani sebab-sebabnya, sabar, belajar bahasa Arabnya. Yahdi bihi mayyasha min ibadihi. Mimman hasuna qasduhu. Allah akan memberikan hidayah siapa yang dikehendaki dari hambanya. Siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah? Mimman hasuna qasduhu, orang yang bagus tujuannya. Dengan belajar bahasa Arab itu untuk apa? Biar bisa ngairi hati, ngerti yang dibaca. Nah, belum lagi kalau dibahas tentang Al-Quran itu makanan hati. Bagaimana bisa menjadi makanan kalau nggak sampai di hatinya? Kata Rasul, hanya lewat di tenggorokannya. Sehingga hatinya kurang nutrisi, kurang gizi, kurang protein, dan seterusnya kandungan makanan hati. Karena tadi nggak sampai di hatinya. Kama qala Allah Ta'ala yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberi hidayah orang yang mengikuti keridhaan Allah, jalan-jalan keselamatan. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Nah, li'annahu la tariqa yusilu ilaihi illa bitaufiqihi. Nah, karena tidak ada jalan untuk sampai kepadanya, kepada Allah, kecuali dengan adanya taufik. Ya, orang itu terlepas, terbebas dari kesesatan. Dan kalau Allah menyesatkan, tidak ada yang beri hidayah. Karena tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah, kepada keridhaan Allah, jalan keselamatan kecuali dengan taufiknya. Illa taufiquhu. Wa taufiku, dan taufik
taufik itu diperoleh atau orang mendapat taufik kalau orang itu apa? Lil iqbali ala kitabihi. Kalau orang itu mau menghadapkan dirinya kepada kitabnya. Mulai tadi bahasa Arabnya, kemudian dibaca, dipelajari tafsirnya. Itu namanya iqbal, menghadapkan diri. Nah, Fa'idha lam yahsul hadha, kalau orang itu jauh dari itu, belajar bahasa Arab malas, belajar tafsir enggan, fala sabila, maka tidak ada jalan lain, maka tidak ada jalan ilal huda untuk mendapatkan hidayah. Wa ma huwa illa ad-dhalalul mubin wasyaqa. Dia hanya berada di dalam kesesatan yang terang, wasyaqa dan kebinasaan, naudzubillah. Ayat ini saya sampaikan sebagai nasihat pada kita semua agar kita berupaya maksimal memasukkan hidayah Al-Quran itu ke dalam hati dengan cara menguasai alat-alatnya, yaitu belajar bahasa Arab. Nah, kaula muda terutama yang masih sehat, kuat, nah, bergas, nggak apa-apa, nggak usah mikir istri kedua. Ya Mas Ikhwan ya. Ustaz. Nah, mikir apa? Bahasa Arab dulu. Itu Mas Angga. Pak Johar, gimana Pak Johar? Tidur? Yuda, Ayah Islam. Ya Ustaz, aman Ustaz. Oh aman, alhamdulillah. Enggak mikir aneh-aneh Ustaz. Iya paling wedi. Bukan karena takut istri ya. Enggak Ustaz. Oh, tanggung jawab Ustaz. Oh Masya Allah. Ya Ustaz. Nah, mudah-mudahan manfaat. Nah, ini yang kita bahas sebelum masuk di pelajaran besok, insya Allah bab ke-6 ini ya, Al-Majlisus Sadis itu ke-6, akan membahas tentang macam-macam manusia di dalam puasa. Mungkin ada yang ditanya, Pak Mayar, pripun Pak Mayar? Ada Pak Ustaz, mau tanya. Ya. Kalau ibadahnya yang kita ibadah itu, walaupun yakin kalau nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu termasuk itu keyakinan yang nggak ada ujungnya itu Pak Ustadz ya? Oh iya. Jadi gimana orang kok semangat gitu Pak Mayar ya? Iya. Padahal itu nggak ada dalilnya kok ngebu-ngebu. Nah itu. Seminggu sebelumnya sudah disetrika bajunya, pakai surban, disetrika surbannya, wah maksimal. Maka itu semaksimal apapun orang mengerjakannya, mengamalkannya, tidak akan membawa ketenangan dalam hatinya. Tidak akan membawa keyakinan, itu dia ibadahnya penuh dengan keresahan, tidak akan menimbulkan keyakinan dalam hati. Demikian juga walaupun kita mengamalkan amalan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, jelas dalilnya, itu pasti membawa ketenangan hati. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengikuti Allah, hati itu tenang. Walaupun dimusuhi orang, dibenci orang, difitnah orang, diprovokasi orang, karena kita berpegang pada sunnah, itu tetap tenang. Jenengan tidak akan bisa meninggalkannya. Berat malah meninggalkannya. Walaupun korbannya bertaruhkan nyawa istilahnya. Kan gitu Mas Johar ya? Iya, itu ya. Tapi karena sunnah, karena ini dalil, jiwa tenang walaupun dimusuhi orang. Sebagaimana hadis sahih Rasulullah bersabda,
Inna min waraikum ayyamas sabri. Di belakang kalian, kata Rasul, kalian akan menemui, akan ada ayyamas sabri, hari kesabaran. Al-qabidu bidinihi kaqabidil jamri. Orang yang berpegang pada agamanya seperti memegang bara api. Lil amili, orang yang mengamalkan sunnah Nabi, mithlu lahu ajru khamsina minkum, mendapat 50 pahalanya para sahabat, saking besarnya. Artinya oleh Rasul dibilang orang zaman akhir itu kalau mau selamat menaiki gerbong yang rusak, tetap harus sabar, tidak ada jalan lain. Sehingga oleh Rasul dibilang ayyamas sabri, hari-hari kesabaran. Ya, Gitu Pak Mayer jawabannya. Jenengan tenang saja, berpegang pada sunnah, gigit sunnah. Walaupun mereka banyak bolonya, banyak temannya, itu nggak tenang. Itu orang-orang sumpek saja, orang-orang gelisah. Kata Ayub As-Sikhtiyani, insya Allah beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja sunnah itu, jangan mengada-ngada. Kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu sesat, kata beliau. Walau ra'ahan nasu hasanatan, walaupun seluruh manusia, coba kata beliau, seluruh manusia menganggap baik. Wa in zuhrufal qawli alaika bi athari man salaf, hendaknya kamu mengikuti orang salaf, yaitu Rasulullah dan sahabatnya. Walau zuhrufan nasu qaula, walaupun manusia itu menghias-hias ucapannya, merayu-rayu dengan ucapan yang menyihir. Nah, itu sebabnya kenapa banyak pengikut kejahatan, pengikut kejelekan, pengikut kesesatan itu banyak. Karena ada tukang sihir, yaitu melipstik lisan-lisan mereka yang kesesatan-kesesatannya itu di lipstik. Itu orang pakai lipstik itu, bengesan itu karena bibirnya butuh benges kayak gitu. Kalau orang sudah cantik, sudah ya nggak perlu bengesan, nggih Pak Maya. Iya, nggih niku. Enggak usah wis. Iya. Enggak usah apa Pak? Enggak usah lipstikan. Yang lain mungkin? Bon, niku mawon, bijeng Ustaz. Iya. Jumlahnya Ustaz. Monggo. Kalau kita mengaji Al-Quran sebagaimana saya alami ya Ustaz ya, saya kan nggak paham bahasa Arab. Ya tahu sedikit-sedikit tentang artinya, tentang ya kalau kalimat-kalimat Al-Quran yang mengandung doa, ancaman, harapan itu tahu dikit-dikit Ustaz. Tapi kita kan tidak terhalangi untuk membacanya kan Ustaz ya. Kita menghatamkan, kita membacanya, itu kan kita berharap ibadah dapat pahala, gitu kan nggak ada masalah ya Ustaz ya. Kan itu anjuran ya. Nah, Imam Syafi'i itu sehari bisa hatam 2 kali. Imam Syafi'i. Berarti sebulan itu 60 kali. Karena di samping beliau memang sudah hafal betul, ngerti betul maknanya yang dibaca. Sehingga ingin dapat pahala sebesar-besarnya. Adapun yang saya sebutkan dari awal tadi, kata Al-Imamul Qayyim, tapi kalau orang itu mendahulukan baca, mengutamakan baca saja, merasa tidak perlu untuk mendalami, mentadaburi, itu yang jelek. Itu yang kata beliau, membaca tafsirnya satu ayat lebih utama dari berulang-ulangnya menghatamkan. Tapi kalau sudah ngerti maknanya, ngerti kandungannya, itu langsung aja tinggal jalan kayak Imam Syafi'i tadi. Dan imam-imam semuanya yang kemarin dikutip itu, Imam Qatadah, Imam Malik ya. Semua kemarin kan setiap 3 hari hatam, setiap 2 hari hatam, seminggu hatam. Itu bisa jadi bacanya cepat. Nah, sehingga kita bisa jalan dua-dua.
baca juga menargetkan hatam setiap minggu sekali hatam, dan juga menjadwalkan, mengagendakan jadwal belajar tafsirnya, dimulai dari belajar bahasa Arabnya. Nah, Ya, gimana Ustaz. Mas Andi? Gimana Mas Andi? Ya, itu. Ayah Islam ini orang Belimbing, Pak Mayar. Nggih. Blimbing. Oh, iya. Nggih, Belimbing menawi ten Belimbing saged mampir. Manggar, Anu. Ustaz. Oh, Jualan Manggar. bunga-bunga. Oh, Bunga-bunga, Lok Ustaz. Waru ya? Masuk Lok Lok Waru. Waru ya? Masuk Lok Waru, Ustaz. Oh, iya. Samaan ke Itu. utara, Ustaz. Oh, itu Pak Mayar ini ya Islam juragan kambing. Ya Islam ini juga Insya Allah. pedagang kambing, Pak Mayar. Ini bisa tukeran-tukeran. Siap, Ustaz. Gitu ya. Gimana Siap, Mas Andi? Ustaz. Kayaknya mau jawab itu Mas Andi. Ada soal? Enggak, Ustaz. Tadi mau Oh. bilang insya Allah menata niat ulang buat belajar bahasa Arab. Oh iya, disiapkan jiwanya dulu ya, semangatnya. Ajak yang Ya. lain, terutama Mas Agus itu diajak Eman yang masih muda-muda. Kalau Mas Rio kayaknya sudah siap ini. Insyaallah, Ustaz. Siap. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Amin. Nah bahasa Arab, para ulama itu sepakat bahasa Arab itu ya lumayan. Nggih Pak Mayer ya? Ya. Pagi. Iya. Kita Lumayan. inginnya kita bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Tapi ya itu agak susah itu. Jungkir balik sama. Jungkir balik. Ya. Ya kata si Utsaimin, bahasa Arab itu kayak rumah gubuk saja, ringan, gampang. Cuma gerbangnya dari besi, bikin orang takut. Mau masuk takut. Nah, sudah Iya. minder duluan, wah nggak mungkin aku. Nah, tapi kata saya jalan aja, sabari. Kalau nggak paham tanya pelan-pelan. Iya. Nah, asalkan jujur kepada Allah, diiringi semangat, diiringi upaya maksimal, pasti Allah akan menolongnya. Semoga Allah benar-benar meringankan kita, memudahkan kita. Termasuk ini kok pakai live belajar bahasa Arabnya ya Islam jam Insyaallah, habis Ustaz. Insyaallah. subuh. Waktu-waktu kayak gini lah insyaallah. Sampai 5:30 Pak Mayar ya. Iya. Nah, saya seger-segernya pikiran. Sampai Wallah jam 6 alam. Ustaz. Sampai jam 6 juga nggak apa-apa. Oh ya, insyaallah. Nah, gitu semangat nambah-nambah kayak gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.